Gerakan Focolare lahir pada tanggal 7 Desember tahun 1943. Perang Dunia Kedua sedang terjadi, perang yang begitu dahsyat yang melibatkan begitu banyak negara di dunia. Juga di negara Italia terjadi perang yang mengerikan ini. Di kota Trent di Italia bagian utara, seorang anak gadis berusia 23 tahun, namanya Chiara Lubich. Seperti orang banyak, dia juga bertanya pada dirinya, mengapa semuanya ini terjadi? Mengapa terjadi banyak penderitaan? Bom-bom berjatuhan di kota Trent. Chiara bersama keluarganya mengungsi ke hutan di pegunungan untuk menyelamatkan diri. Dari sana mereka dapat melihat bom yang berjatuhan di kota mereka. Dalam keheningan, Chiara menangis. Dia mengingat malam itu penuh dengan bintang-bintang bersinar cemerlang dan dia menangis. Akan tetapi di tengah penderitaan itu, dia teringat akan satu kalimat dari seorang penyair yang mengatakan, "Kasih menaklukkan segala-galanya." Suatu keyakinan yang begitu kuat dalam hatinya. Dia tersentak dan bertanya pada dirinya, apakah kasih menaklukkan segala-galanya? Bahkan dalam situasi ini, di dalam lubuk hatinya, dia menemukan jawabannya. Benar, kasih menaklukkan segala-galanya. Chiara seorang Katolik dan dia segera teringat akan Allah. Segalanya berlalu dalam hidup ini, bahkan hal-hal paling indah sekalipun, satu-satunya yang kekal adalah Allah. Keesokan harinya mereka kembali ke rumah mereka dan menemukan semuanya telah hancur. Mereka mengumpulkan sedikit barang yang masih tersisa dan pergi meninggalkan kota Trent dan mencari tempat yang aman. Chiara punya beberapa teman dan dengan mereka dia telah membagikan tentang cinta kasihnya yang besar terhadap Tuhan. Pastor rohaninya sebelumnya telah menganjurkan kepadanya untuk tetap tinggal di kota Trent untuk dapat mengikuti teman-temannya. Jadi Chiara berjanji untuk tetap tinggal. Ayahnya yang tidak beragama memberinya izin untuk tetap tinggal, sementara semua anggota keluarganya meninggalkan kota. Tidak mudah bagi Chiara untuk meletakkan ransel ke atas pundak ibunya yang semestinya dia pikul. Dia ingin menangis karena memikirkan harus berpisah dari keluarganya, tetapi cintanya kepada Allah lebih besar. Kemudian dia berjalan menuju kota yang telah hancur. Dia menemukan puing-puing bangunan di sana-sini, pohon-pohon bertumbangan, orang-orang terluka, dan menemukan banyak mayat. Lalu ia bertemu dengan seorang ibu yang sedang menangis dan hampir menjadi gila akibat penderitaannya. Ibu itu langsung memegang pundak Chiara dan berteriak, 4 orang anggota keluarga saya telah meninggal, 4 orang dari keluarga saya telah mati. Saat itu juga Chiara berusaha melupakan penderitaannya sendiri. Dia mengerti kemudian bahwa dia harus memikul penderitaan umat manusia. Allah memanggilnya untuk tujuan ini. Kemudian dia pergi mencari teman-temannya dan mereka semua masih hidup. Mereka menemukan sebuah rumah kecil untuk tempat tinggal mereka. Sementara itu, pemboman terus berlangsung berulang kali. Siang dan malam hari mereka harus melarikan diri ke tempat perlindungan dari serangan udara dan mereka selalu membawa sebuah Injil kecil. Mereka membuka dan membacanya untuk memahami apa yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka. Mereka membaca sabda Yesus, "Apa saja pun yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya kepadaku." Ini adalah suatu penemuan besar. Berulang kali mereka telah mendengarkan kata-kata ini, tetapi sekarang mereka mengerti bahwa mereka harus menghidupinya. Kemudian mereka saling berkata, "Setiap kali kita mencintai seseorang, kita mencintai Yesus. Setiap kali kita melakukan sesuatu bagi seseorang, kita melakukannya bagi Yesus." Satu api cinta kasih yang besar membakar hati mereka, dan mereka membawa api cinta kasih ini kepada setiap orang.
Setiap kali sirene berbunyi untuk memberitahukan kepada masyarakat kemungkinan terjadi pengeboman, mereka berlari bersama-sama semua orang ke tempat-tempat perlindungan. Tetapi di tengah jalan mereka melihat seorang ibu dengan 5 orang anak. Untuk mengasihi ibu tersebut, mereka masing-masing membawa 1 anak ke tempat perlindungan. Pada hari berikutnya, mereka melihat seorang ibu tua. Salah seorang di antara mereka lalu berhenti untuk menemani ibu itu berjalan perlahan-lahan sampai ke tempat perlindungan sementara pengeboman sedang terjadi. Cara hidup seperti ini membawa sukacita besar dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka selalu nampak tenang meskipun di tengah-tengah perang. Orang lain bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian begitu tenang?" Lalu mereka menceritakan rahasianya. "Kami telah menemukan bahwa Allah adalah kasih, bahwa Dia mengasihi kita dan mengatakan kepada kita untuk saling mengasihi. Rahasia hidup adalah kasih." Banyak orang yang tertarik dan mengikuti mereka. Hanya dalam waktu sekitar 3 bulan saja, sebuah komunitas telah terbentuk dengan pengikutnya 500 orang. Mereka saling membantu secara konkret, menempatkan bersama segala sesuatu yang mereka miliki, makanan dan apa saja yang mereka punyai. Dan dari Italia, gerakan Focolare tersebar ke Eropa, Amerika, Afrika, Australia. Pada tahun 1966, beberapa Focolarino dan Focolarina datang untuk membuka komunitas Focolare di Filipina. Kemudian komunitas Focolare juga dibuka di berbagai negara di Asia, Jepang, Korea, Thailand, Hong Kong, Macau, Taiwan, India, Pakistan, Vietnam, Myanmar, dan Singapura. Sejak tahun 1989, beberapa Focolarina dari Filipina datang ke Indonesia untuk memperkenalkan gerakan Focolare. Pada tahun 2004, komunitas Focolare pertama dibuka di kota Medan, di Sumatera Utara. Pada tahun 2011, komunitas Focolare pria dan wanita di Singapura dipindahkan ke Yogyakarta. Sebagaimana kita telah dengar sebelumnya, gerakan Focolare lahir pada masa Perang Dunia Kedua. Pada masa perang tersebut, terjadi ketakutan dan ketidakpastian. Juga saat ini, hal yang serupa sedang melanda dunia. Perang, bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, terorisme, dan lain-lain. Bahkan saat ini kita dapat mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang dipertanyakan Kiara. Siapakah Allah? Kiara telah menemukan jawabannya. Allah adalah kasih dan Dia memperkenankan peristiwa-peristiwa yang negatif terjadi untuk mengambil sisi positif dari peristiwa tersebut. Kiara selalu mengatakan bahwa dia tidak pernah berencana untuk mendirikan suatu gerakan. Dia hanya ingin mencintai Allah yang adalah kasih. Maka dia mencoba untuk mengasihinya dan mengasihi sesama. Tuhan membuat mereka mengerti melalui peristiwa yang terjadi. Kiara menjadi instrumen tangan Tuhan, maka gerakan Focolare lahir dan telah tersebar ke seluruh dunia. Kiara meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2008 dan gerakan Focolare terus maju sampai sekarang. Anggota gerakan ini berasal dari segala usia dan latar belakang sosial yang berbeda, mulai dari anak-anak hingga remaja, orang dewasa dan berkeluarga, pastor dan kaum religius, bahkan para uskup menghidupi spiritualitas ini. Pada awalnya, Kiara berpikir bahwa gerakan ini hanyalah bagi orang-orang Katolik saja. Akan tetapi ketika dia bertemu dengan umat dari gereja-gereja lain, gereja Protestan, dia memahami bahwa mereka juga pun dipanggil untuk menghidupi spiritualitas ini. Bukan hanya umat Kristen, tetapi juga orang-orang dari agama lain seperti Muslim, Buddha, Yahudi, dan Hindu. Dengan mereka kita memfokuskan tentang hal-hal yang menyatukan kita, dan semua ini disahkan oleh gereja. Keterbukaan besar ini dapat dipahami sebab sejak awal Kiara begitu terkesan oleh doa Yesus kepada Bapanya sebelum wafat. Bapa,
Semoga mereka semua menjadi satu. Inilah sebenarnya tujuan utama dari gerakan Focolare, yakni untuk ikut serta dalam perwujudan agar semua bersatu tanpa dinding pemisah dan pilih kasih. Yesus telah mati untuk semua orang, untuk setiap budaya, untuk setiap agama, untuk selamanya, sehingga umat manusia dapat menjadi satu keluarga dengan satu Bapa yang mengasihi kita semua, Allah. Semangat gerakan Focolare telah menembus di berbagai aspek kehidupan manusia melalui kehidupan dan kesaksian dari orang-orang yang menjadi anggota dari gerakan ini, di dalam keluarga, di rumah sakit, di kantor, di sekolah, dan sedikit demi sedikit suasana dalam berbagai lingkungan kehidupan telah berubah dan lahirlah hubungan baru. Karakteristik dari gerakan Focolare menghidupi spiritualitas secara kolektif. Kita tidak menghidupinya secara perseorangan, tetapi bersama-sama. Misalnya kita menjadi yang pertama menyapa yang lain, memberi perhatian, memberi bantuan, dan melakukan apa saja yang disarankan oleh cinta kasih untuk kita lakukan. Jika kita lakukan demikian, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah, satu kebahagiaan yang berbeda dari apa yang kita kenal. Suatu kepastian baru akan lahir dalam diri kita, yakni Allah mengasihi kita dan kita semua bersaudara satu sama lain.